Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dalam mata kuliah riset operasi. Pada video kali ini saya akan membahas materi terkait apa itu yang disebut sebagai analisis sensitivitas. Ya. Jadi sebelumnya di materi sebelumnya kita sudah belajar bagaimana memodelkan permasalahan sehari-hari menjadi program linier ya, suatu program linier, kemudian diselesaikan menggunakan persamaan grafik, metode grafik, kemudian diselesaikan menggunakan metode simplex biasa, kemudian diselesaikan menggunakan metode Big M dan juga dua fase. Ya, kemudian sekarang ada yang setelah diselesaikan, jadi setelah kita gunakan simplex, Big M ataupun dua fase, kemudian kita perolehkan solusinya ya, ada kalanya terjadi perubahan gitu. Jadi sudah dapat solusinya. Bayangkan variabel yang kita hitung variabel keputusannya itu ada banyak, kemudian juga fungsi tujuannya itu satu sih, kemudian fungsi kendalanya juga ada banyak. Dan tiba-tiba setelah didapatkan solusinya ada perubahan. Misalkan ternyata fungsi tujuannya berubah, ada yang berubah koefisiennya entah apanya, atau di sumber daya yang tersedia jadi di ruas kanan fungsi kendalanya dia itu ada yang berubah dan lain sebagainya. Apakah harus menghitung dari awal? Ya bisa saja sih kalau memang mau menghitung dari awal gitu ya. Tapi bisa saja kita melakukan analisis sensitivitas gitu. Jadi kira-kira kalau berubah yang sekiranya tidak merubah solusi itu bagaimana dia itu. Jadi ringnya. Jadi misalkan ternyata ternyata ruas kanan dari fungsi kendalanya itu berubah dia itu. Kira-kira sekiranya berubah berubah nilainya ke berapa yang sekiranya tidak merubah solusi yang sudah kita hitung gitu. Karena memang ketika fungsi kendalanya banyak dan juga mungkin variabel keputusannya juga sangat banyak, tentunya waktu perhitungannya dengan simplex itu sangat lama ya, bisa bisa lama dia itu. Oke. Analisis sensitivitas adalah analisis yang dilakukan untuk mengetahui akibat atau pengaruh dari perubahan yang terjadi pada parameter-parameter program linier terhadap solusi optimal yang sudah dicapai. Jadi kita sudah punya program linier, kemudian diperoleh solusinya dia itu. Ya. Kegunaan sebagai pengujian perhitungan apabila terjadi perubahan-perubahan. Perubahan-perubahannya itu bisa koefisien fungsi tujuan, koefisien kendalanya, atau sumber daya. Sumber daya itu maksudnya ruas kanan dari fungsi kendala ya, agar tidak melakukan perhitungan dari awal ya, untuk menentukan selang keoptimalan suatu masalah program linier. Tapi mungkin ada kalanya perubahannya itu sudah di luar di luar intervalnya yang mau tidak mau berubah dia itu, memang solusinya pasti berubah dia itu. Berarti kalau sudah seperti itu ya harus hitung dari awal gitu. Tapi kita mencari kira-kira pada interval berapa, misalkan koefisien fungsi tujuannya itu bisa berubah ya. Jadi artinya kan dalam dunia industri tentunya lebih fleksibel kan, tidak mungkin dia itu misalkan sekarang kebutuhannya segini, bisa saja dia ada kasus di industri itu ternyata bisa saja ada parameter atau koefisiennya itu yang bisa naik turun dia. Oke, ini misalkan ada satu contoh ya. Misalkan satu contoh, maksimumkan Z itu ya 3x1 plus 2x2, kemudian syarat-syaratnya itu ya 2x1 x2 kurang dari 100, x1 plus x2 kurang dari 80, x1-nya kurang dari 40, kemudian x1 x2-nya lebih besar sama dengan 0 ya. Oke, ini ketika diselesaikan menggunakan analisis grafik metode grafik ya. Nah, ini yang hijau ini adalah garis lidiknya ya. Ternyata kelihatan yang disentuh terakhir itu 20,60 ya. Jadi solusinya itu X1-nya itu 20, X2-nya itu 60 ya. Nah, tapi kalau dia itu berubah, fungsi tujuannya berubah ya. Fungsi tujuannya jadi yang awalnya seperti ini, kemudian misalkan berubah kemiringannya dia itu. Jadi mungkin ada koefisien Y atau X-nya dia yang berubah ya. Kemudian dia berubah menjadi seperti itu ya fungsi jadi kan ketika fungsi tujuannya berubah kan garis lidiknya berubah dia. Nah, kalau sampai garis lidiknya berubah seperti itu ternyata yang disentuh terakhir itu ternyata 0,80 dia. Nah, jadi 0,80 di sini, bukan 20,6. Ini kan solusinya berubah dia. Nah, coba saja kita lihat. Kalau kalau ini solusinya 20,60 ya, dia itu Z-nya berarti
Ya, jadi 20 60. 20 ini berarti Z-nya 20 60 ya. 20 60 Z-nya itu 60 120. 180 berarti ya. Jadi Z-nya ini 180 ya. Ya, 180. Kalau dia itu 0,80, 0,80. Nah, 160 dia sudah tidak sama, dia beda. Ya, berarti kan tidak apa di lain kasus berubah juga dia itu ya. Oh, tapi nanti harusnya Z-nya juga ikut berubah dia. Coba kita lihat lagi. Ini apanya yang berubah? Ah, ini. Jadi kalau Z mempunyai kemiringan Z yang awal ya, mempunyai kemiringan min 3 per 2 ya. Jadi min 3 per 2. Tadi itu kan Z sama dengan 3x1 plus 2x2 ya. Berarti kemiringannya kan min 3 per 2. Jika C1 berubah dan menyebabkan garis menjadi lebih datar atau tegak, maka solusi optimalnya akan berubah ya. Makanya ya. Jadi misalkan kita punya fungsi tujuan, kan kemudian digambar garis lidiknya. Nah, kalau fungsi tujuannya ada yang berubah, pasti garis lidiknya berubah dia itu. Jika parameter yang lain tidak berubah, perubahan C1 yang bagaimana? Ya, jadi ternyata kalau C1-nya dirubah bisa saja dia itu bisa lebih datar atau lebih tegak ya. Jadi kalau dia itu lebih miring gini ya, ternyata yang disentuh itu bukan 20,60 yang terakhir disentuh ya. Atau kalau lebih tegak dia itu. Ya, kalau berubah lagi dia itu. Jadi kira-kira C1 yang bagaimana? Jadi C1 ini mungkin bisa berubah ya, tapi perubahan yang pada rentang berapa yang sekiranya tidak membuat solusi optimalnya berubah dia itu. Ya, jika garis Z lebih datar jika min C1 per 2-nya lebih besar dari min 1 ya. Oke, jadi saya tulis di sini ya. Sorry. Jadi kita punya Z-nya itu kan sama dengan 3 ya. 3x1 plus 2x2 ya. Atau kalau mau dituliskan ini berarti ini C1-nya ya. Ini C1, ini C2 ya. Kemudian kalau yang asal ini dia kemiringannya itu jadi garis Z-nya nih ya. Jadi ini garis Z ya. Bukan Y ini ya. Kalau Z-nya 0 ya. Kalau ingin menggambar yang mudah itu ketika Z-nya kita rubah menjadi 0 ya. Jadi 3x1 plus 2x2 sama dengan 0 ya. Kemudian 2x2, ini Y-nya ya, kita rubah menjadi Y sama dengan ya, min 3x1. X2 sama dengan min 3 per 2 X1 ya. Jadi kan kemiringannya min 3 per 2. Dia itu lebih datar ya, dia itu lebih datar jika jadi ini bilangnya garis Z lebih datar jika min C1 per 2 ini lebih besar dari min 1 dia. Kenapa bisa seperti itu? Garis Z lebih datar jika min C1 per 2 lebih besar dari min 1.
Sedangkan lebih tegak jika kurang dari min 2. Oke, baik, saya ulangi kembali ya. Jadi agar agar apa namanya dah, garis lidiknya, jadi kemiringan garis lidiknya itu tidak terlalu datar ataupun tidak terlalu tegak, maka disyaratkan di situ berarti haruslah apa namanya dah, garis Z-nya itu lebih datar jika min C per 2-nya itu, jadi dari sini kita punya M ya, jadi M-nya ini kan, nah ini ya, kemiringan dari garis lidik yang aslinya ya, jadi min 3 per 2 ya, atau dimana ini aslinya sama dengan min C1 per C2. Nah, sekarang kita mau lihat apa namanya dah, C1-nya saja, jadi C2-nya kita tetapkan dulu ya. Nah, kita mulai C1. Jadi C1 bisa berubah dalam rentang interval berapa dia itu. Jadi yang sekiranya tidak merubah apa namanya solusi optimalnya. Jadi kalau kembali ke gambar, jadi awalnya itu garis lidiknya ini. Jika saya gambar garis lidiknya seperti ini ya. Jadi agak miring sedikit. Nah, jadi kalau garis lidiknya masih seperti ini, solusinya tidak akan berubah, akan tetap 2 per 2 apa 2,60 ya. Atau saya buat lebih datar lagi ya. Jadi di bawahnya garis yang pertama ini ya. Nah, ini juga tidak akan berubah. Dia itu baru apa namanya bermasalah jika ini. Jadi kemiringannya itu sama seperti garis yang warna merah ini ya. Ini adalah gambar dari kendala X1 plus X2 kurang dari 80 ya. X1 per X2. Jadi yang merah ini adalah X1 plus 2 kurang dari 80. Ya, jadi yang merah ini M-nya itu sama dengan min 1 ya. Sedangkan yang hijau ini dia M-nya itu adalah sama dengan min 2. Nah, jadi yang hijau itu adalah grafik yang hijau, yang biru ya. Yang biru itu adalah grafik dari 2x1 plus x2 kurang dari 100 ya. Itu apa namanya M-nya itu min 2 ya. Ya, bisa dilihat sendiri ya, M-nya itu min 2. Nah, makanya di situ disyaratkan garis Z1 kalau kemiringannya jadi min C1 per C2-nya itu lebih besar dari min 1, maka akan lebih datar dia ya. Jadi lebih besar dia ya. Jadi kan lebih apa namanya? Lebih menunduk dia itu ya. Jadi lebih besar dia. Ya, jadi lebih cenderung mendekati 0 dia nanti ya. Kemudian kalau jika lebih kecil dari min 2 maka dia akan cenderung tegak ya. Jadi makanya ketika min C1 per 2 lebih besar dari 1 maka diperoleh C1-nya ini kurang dari 2. Sedangkan ketika kasus yang kedua diperoleh C1-nya itu lebih besar dari 4 dia itu. Maka agar dia itu Z-nya tidak berubah, solusi optimalnya tidak berubah, maka negasinya, jadi negasi dari C1 kurang dari 2 yaitu C1 lebih besar sama dengan 2. Jadi negasinya C1 lebih besar dari 4, yaitu C1-nya kurang dari sama dengan 4. Jadi selama C1-nya dirubah di antara selang ini, maka solusinya tidak berubah. Jadi misalkan saya ambil C1-nya itu 3 sudah ya, misalkan 2,5 gitu ya. Kalau memang dia itu apa namanya yang tidak bulat ya. Jadi tidak bulat dia 2,5. Maka seharusnya tidak berubah dia itu. Jadi ketika Z-nya yang awalnya adalah 3x1 plus 2x2 ketika saya ganti menjadi Z sama dengan 2,5x1 plus 2x2. Nah, ini solusinya sama. Jadi solusinya sama dengan tadi apa? 20,40 ya. 20,30 ya, lupa saya. 20,60 ya. Jadi solusinya tetap 20
60. Analisis sensitivitas tabel simplex untuk variabel lebih dari 2. Jadi itu tadi kita kita lihat analisis sensitivitas ketika menggunakan metode grafik ya. Kalau yang simplex yang bisa berubah itu, jadi ketika variabelnya lebih dari 2, jadi kita selesaikan menggunakan simplex, maka perubahan-perubahan yang bisa kita analisis adalah perubahan koefisien fungsi tujuan ya CI seperti barusan. Kemudian perubahan konstanta ruas kanannya BI ya. Kemudian penambahan variabel baru, jadi bisa tidak kalau kita tambah variabel keputusan yang baru ya, jadi X1, X2, kemudian setelah diperoleh X1, X2, X3 nambah dia tuh X4. Nah, bagaimana dia itu analisisnya. Kemudian penambahan kendala baru dia itu juga bisa. Contoh, misalkan Z sama dengan 2X1 plus 3X2 plus X3. Jadi kemudian kendalanya itu ya, jadi kendalanya ini. Oke, ini kendalanya ada 2. Nah, ini diselesaikan dengan menggunakan simplex ya. Nanti bisa kalian cek ulang ya, apakah betul atau tidak tabel simplexnya. Ini sudah optimal, ini maksimumkan kan ya. Jadi ini maksimumkan, oke. Jadi ini sudah optimal, diperoleh X1-nya 2 ya, X1-nya 1, X2-nya 2, Z-nya itu 8. Kemudian X3-nya 0 dia ya. Nah, variabel namanya. Perubahan koefisien fungsi tujuan non basis. Nah, kemudian dia itu untuk perubahan koefisien fungsi tujuan dia itu nanti ada yang basis sama yang non basis ya. Sedangkan sekarang kalau jadi di sini fungsi tujuannya kan X1, X2, X3 ya, tapi ternyata X3 itu tidak masuk dalam basis. Nah, sekarang kalau X3 dia itu berubah. Ya, jadi variabel non basis X3 ini variabel non basis. Karena keuntungan X3 kecil, artinya non basis itu kan berpengaruh tapi mungkin sangat kecil dia. Apabila keuntungan X3 meningkat, seberapa jauh perubahan koefisien X3 akan mengubah solusi optimal ya. Jadi artinya ketika kita peroleh X1-nya 1, X2-nya 2, kemudian X3-nya 0, nah, Z-nya ini dihilangkan kan tidak akan berpengaruh terhadap X3-nya ini dihilangkan, Z-nya kan tidak berpengaruh nilainya dia. Ya, jadi kan nilainya akan tetap 8 dia itu ya. Tapi bukan berarti dia 0 juga gitu, berarti sangat kecil ya. Tapi kalau kita naikkan dia itu jadi koefisien fungsi tujuannya punya X3 kita naikkan, bisa enggak dia? Apabila keuntungan X3 meningkat, seberapa jauh perubahan koefisien X3 akan mengubah solusi optimalnya ya. Kita peroleh jadi ZJ min CJ ya. Jadi ZJ min CJ ini. ZJ min CJ ini dari tabel terakhir kalau tidak salah ya. Ya, ZJ min C Z ZJ min CJ dari tabel terakhir ini kan 23 ya, 23 kemudian ininya 12 ya. Nah, dikurangi C3 ya. Jadi kan ZJ min CJ di sini kan harusnya 2 dikali min 1, 3 dikali 2, kemudian dikurangi 1 sama dengan 3 ya. Kemudian di sini C3-nya akan kita cari, boleh enggak berubahnya sampai apa ya. Berarti ZJ min CJ C3-nya tetap kita tulis C3 sehingga diperoleh ini min 2 plus 6 min 3 atau diperoleh min C3 plus 4 ya. Untuk masalah maksimal, solusi akan optimal jika ZJ min CJ-nya, jadi kan tadi masalah memaksimumkan, ini maksimum karena semua ZJ min CJ-nya sudah non negatif ya. Berarti bagaimana caranya tetap non negatif dia tuh. Kalau enggak harus nambah tabel baru dia, berarti belum optimal kan. Nah, berarti dia itu selama ZJ min CJ-nya masih lebih besar sama dengan 0 enggak masalah dia tuh. Jadi ZJ kita maunya berarti Z3 min C3-nya lebih besar sama dengan 0 dia itu. Dimana tadi diperoleh min C3 plus 4 lebih besar dari 0. Berarti C3 kurang dari 4. Kesimpulannya, ya, selama keuntungan produksi X3 lebih kecil dari 4, maka memproduksi produk X3 tidak ekonomis. Jika C3 lebih besar dari 4, maka membuat ZJ min CJ-nya jadi C3 min kurang dari 0, maka lakukan simplex seperti biasa ya. Artinya, jadi kalau ternyata C3-nya, jadi koefisien fungsi tujuan C3-nya itu dirubah ya, kan awalnya 1. Kemudian dirubah selama perubahannya itu kurang dari 4, maka ada masalah dia itu. Tapi kalau dirubahnya lebih dari 4, maka tabelnya tadi itu harus dilanjutkan dia. Ya. Nah, misal X3-nya sama dengan 5 ya. Jadi misal keuntungan X3 sama dengan 5. Jadi dirubah C3 ini maksudnya ya. Jadi C3-nya itu diganti 5, berarti lebih besar dari 4 ya.
Maka ZJ min CJ-nya kan sama dengan min 1 ya. Jadi min 1 berarti kan tidak optimal. Jadi semua ZJ min CJ-nya tidak semuanya non negatif ya. Berarti untuk mendapatkan tabel optimal lakukan simplex seperti biasa dia itu ya. Jadi ininya sama ya. Ini dalamnya sama cuma ini diganti min 1, ininya diganti 5 ya. Nah, ini dilanjutkan lagi. Nah, sekarang dilanjutkan satu kali maka sudah semuanya non negatif ya. Sekarang berubah dia X1-nya 2, X3-nya 1, kemudian ininya berubah dia. Ya, Z-nya berubah jadi 9. Jadi selama tadi dirubahnya kurang dari 4 tidak perlu ngitung lagi karena dirubahnya jadi 5 lebih besar dari 4 C3-nya ya, maka dihitung lagi. Kemudian sekarang perubahan koefisien tujuan basis. Kalau yang dirubah punya basis ya, misal ingin mengetahui pengaruh perubahan koefisien X1. Jika C1 menurun sampai nilai tertentu, maka membuat produk X1 tidak ekonomis untuk diproduksi. Jika C1 meningkat, maka membuat solusi optimal bisa berubah. Perubahan C1 yang bagaimana yang tidak mempengaruhi solusi optimal yang diperoleh. Jadi ini dari tabel terakhir tadi. Jadi karena C1-nya yang mau dirubah berarti kita punya koefisien basisnya itu sekarang C1,3 ya. Tadi kan 2,3 karena duanya kita mau cari tahu bisa enggak dia dirubah berarti kita balikkan dia menjadi bentuk umum C1,3 ya. Kemudian kita hitung solusi yang non basis dia itu. Apa ZJ min CJ yang non basis. Jadi Z3 min C3 ini tetap harus lebih besar dari 0 dia itu ya. Jadi tetap harus lebih besar agar solusinya tidak berubah dia itu ya. Yang non basis kan X3, S1, S2 dia itu. Jadi dihitung di sini ini Z3-nya ya, kemudian min C3, C3-nya 1 ya lebih besar dari 0 berarti C1-nya kurang dari 5 ya. Kemudian untuk Z4 di sini diperoleh C1-nya lebih besar dari 3/4 ya. Kemudian dari Z5 diperoleh ZJ ketika Z5 min C5-nya lebih besar dari 0 maka diperoleh C1-nya itu kurang dari sama dengan 3. Nah, artinya ketika digabungkan berarti C1-nya jadi selama C1-nya lebih besar dari 3/4 kemudian kurang dari jadi diiriskan semuanya ya, diiriskan. Selama C1-nya dirubah menjadi ini ya, maka fungsi tujuannya tidak berubah dia, maka solusinya tidak berubah dia itu. Ya, tapi kalau dirubahnya di luar ini misalkan C1-nya jadi 4 gitu ya, maka lanjutkan seperti simpleknya seperti biasa ya. Jadi C1-nya dirubah jadi 4 dilanjutkan lagi. Misalkan C1-nya dirubah jadi 4 ya, maka tidak lagi optimal ya. Ini maka ininya dirubah dia itu. Jadi C1-nya ini jadi 4 dia itu. Nah, sekarang sudah. Jadi ininya tetap ya, yang dalamnya ini masih tetap ya. Jadi ini tabel terakhir ya, tabel terakhir cuma ininya dirubah dia, C1-nya. Kemudian ininya dihitung ulang, kemudian rasionya juga dihitung ulang dia. Dilanjutkan, nah sekarang berubah sekarang. Solusinya X1 3, S2-nya 2 dia. Ya, itu kenapa berubah? Karena tadi C1-nya diganti 4 dia lebih besar dari 3. Sekarang kalau yang dirubah itu adalah ruas kanan. Jadi B ya. Misalkan tambah satu unit buruh dapat terjadi. Jadi misalkan B1-nya itu awalnya 1 kemudian jadi 2 nih ya. Ini tadi soal ceritanya sebetulnya dari buruh ya. Mungkin ada di soal-soal cerita dari latihan-latihan sebelumnya ya. Bisa kalian cek lagi ya cerita dari soal ceritanya itu ya. Ini misalkan nambah satu unit buruh ini ya. Satu unit buruh. Kemudian berarti B1-nya jadi seperti ini dia tuh. Nah, perubahan yang bagaimana yang tidak mempengaruhi kondisi optimal. Untuk mengetahui perubahan kombinasi jika ditambah satu buruh, maka dengan cara mengalihkan kolom bersangkutan dengan tabel awal dengan invers kolom basis dia itu. Nah, jadi tabel awalnya itu invers dari kolom basis. Tabel awalnya. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Jadi tabel awalnya ini punyanya basis ya. Tadi kan basisnya itu akhirnya S1, S2 ya. Berarti ini dia. Min sepertiga, min sepertiga, min sepertiga, 4/3 ya. Ini tabel pertama ini. Min sepertiga, min sepertiga. Sepertiga, sepertiga ya. Ini sepertiga, sepertiga. Kemudian diinvestkan. Ya, B invest. Nah.
Nah, ini basis awalnya ya. Nah, ini sudah tabel optimal yang terakhir ya. Ini tabel terakhir, tabel pertama, tabel kedua. Ingat ini dia basisnya, sekarang inverse-nya berbalik ke sini deh. Yang awalnya karena ini awalnya basis ya, sekarang berarti ini jadi inverse dari basis dia itu. Nah, ketika dikalikan 2/3 ya, dapat 2 dan 3. Jadi awalnya kan apa? 1 dan 2 ya. Ruas kanannya 1 dan 3 ini ya. Nah, dirubah menjadi 2 dan 3. Jadi 5 dan 1 dia itu. Nah, berarti sekarang langsung saja, jadi kalau di sini kan X1-nya 1 ya, X2-nya 2 ya. Nah, ketika dikalikan ini kan jadi 51. Nah, berarti ini X1-nya, ini X2-nya dia itu ya. Jadi X1-nya 5, kemudian X2-nya ini 1. Kemudian X3 dan Z-nya tetap dia. Ya. Nah, sekarang perubahan umum yang kalau mencari selangnya bagaimana? Berarti kita rubah ini menjadi bentuk umum ya, jadi B1 seperti ini ya. Jadi inverse-nya dikali dengan B1, nah ini sekiranya tetap lebih besar dari 0 ya. Jadi bagaimana caranya di hasil perkaliannya lebih besar dari 0 ya. Kenapa kalau 0 nanti apa apa namanya? X1 dan X solusinya berubah dia nanti. Oke, dari perkalian ini dia diperoleh 4B1 min 3 lebih besar dari 0 ya. Nah, nanti dia diperoleh irisannya dia B1-nya lebih besar dari 3/4, kemudian B1-nya juga kurang dari sama dengan 3 dia itu. Ya. Jadi kalau B1 itu bagaimana B1 berubah sekiranya basisnya itu tetap X1 dan X2 ya. Kalau solusinya berubah, buktinya saja ketika dirubah dia langsung saja X1 mesti jadi 5, tapi tetap dia solusinya basisnya itu X1 dan X2 dia itu. Jadi bagaimana B1 sekiranya dirubah berapa sekiranya tidak merubah basis dia itu. Jadi dirubahnya itu B1-nya lebih besar dari 3/4 kurang dari 3. Kalau di luar ini maka nanti basisnya berubah dia itu. Ya. Ya, jadi tidak berubah, tapi nilai variabel dan nilai tujuan akan berubah. Jadi pasti berubah. Cuma tetap X1 dan X2 ya. Apabila terjadi perubahan di luar interval sehingga menyebabkan vektor Waskana bernilai negatif, solusi tak layak bagi primal. Maka jika menjadi negatif semua variabel, maka dapat dicari solusi optimal dengan metode dual simplex. Jadi dilanjutkan dengan metode dual simplex gitu ya. Misalkan B1-nya 4 ya. Nah, ini tidak ini negatif ya, tidak positif ya. Nah, sekarang melakukan metode dual simplex ya. Ini tabel awal ya. Oke, tabel awal ini dirubah menjadi 4 ini. Oke, ini tabel akhir ya. Ini tabel akhirnya, ininya jadi 13 min 1 ya. Nah, tabel awal dan tabel akhir, cuma ininya diganti dia. Nah, ininya 4 ya. Ininya 4. Nah, akhirnya di sini ikut ganti jadi 13,1 ya. Nah, dual simplex. Maksima jadi tetapi RHS ada yang negatif, jadi ruas kanan ada yang negatif. Ya. Nah, sekarang jadi ini tabel terakhir ya. Jadi kita balik dia itu dual simplex itu. Jadi yang awalnya kita cari kolom pivot baris pivot dibalik dia itu. Ya. Jadi sekarang yang menjadi apa namanya yang kita arsip terlebih dahulu itu adalah barisnya dia itu. Ya. Yang kita arsip terlebih dahulu barisnya. Kenapa? Karena di sini kan min 1 ya. Ini kan min 1. Jadi apa namanya kita arsip terlebih dahulu, kemudian ini jadi baris pivot ya. Kalau sebelumnya kan kita cari kolom pivot terlebih dahulu baru baris pivot. Kalau ini kita cari baris pivot dulu, kemudian rasionya pindah dia tuh. Rasionya akhirnya ke bawah di sini. Cara menghitung rasionya sama ya. Cara menghitung rasionya sama.
Oke, kemudian untuk teori dual simplex sepertinya saya terlewatkan ya. Yang jelas apa namanya nanti mungkin saya sediakan video video bentuk lain ya. Tapi ini mungkin kalian apa namanya baca dulu sementara ya, bisa coba dipahami sendiri dulu. Jadi mengerjakannya ini menggunakan dual simplex ya, belum saya jelaskan. Kemudian ada penambahan variabel baru. Jadi misalkan nambah lagi, ini ada X4 di sini ya. Ya, jadi nambah X1X lagi. Jadi awalnya X1, X2, X3 kemudian ketambahan X4. Nah, bagaimana dia kalau ditambah X4? Jadi apa namanya ini kolom ya. Jadi nambah satu kolom ini apa namanya Jadi penambahannya itu adalah nambah X4. Jadi koefisiennya X4 itu 3. Kemudian ini ya nambahnya ya. Jadi ini tabel awal yang mana nih? Nah, tabel awal ini ya, di tabel awal ini saya nambah satu kolom di sini ya. Satu kolom di sininya 3 X4 11 ya. Nah, 3 X4 11 ya. Kemudian ininya dikali dengan inverse dari ini. Jadi ini 11 ini kita kali jadi 30 ya. Jadi 30 di sini. Ya, kemudian dihitung ZJ min CJ-nya. Nah, ini kita mau 30, ZJ min CJ-nya 2,3. Dapatnya 3 dia itu, non negatif. Berarti dia tidak masalah. Jadi tidak merubah apa namanya solusi optimalnya. Nah, karena Z4 min C4-nya lebih besar, berarti tabel simplex optimal tetap akan optimal, jadi tidak berubah. Sehingga dengan memproduksi 4 tidak akan memperbaiki keuntungan perusahaan. Nah, jika kurang dari 0, maka tabel tidak optimal lagi akan dilakukan metode simplex seperti biasanya ya, untuk mendapatkan solusi optimal. Seandainya sekarang dirubah X4-nya itu 7 ya. Jadi C4-nya itu 7, maka ZJ min CJ-nya itu min 1 dia. Berarti dilanjutkan. Ini tabel awal. Ya, ini kolom tambahannya ya, jadi ditambah 7. Kemudian tadi ininya 30 ini ya. Ya, ini tabel akhir ya sudah ya. Ini tabel akhir ya. Awalnya ini kan 11 kemudian dikali dengan inverse B ya, B besarnya itu jadi 30 ya. Kemudian ZJ min CJ-nya ini jadi min 1 ya. Kemudian dilanjutkan dia. Nah, sekarang berubah dia itu solusinya. Jadi X4 sepertiga, X2-nya 2 ya. X1-nya 0, kemudian X3-nya 0 karena tidak masuk basis dia itu. Kemudian 8-nya berubah dia itu, yang awalnya 8, Z-nya berubah yang awalnya 8 jadi lebih besar sedikit jadi 8 sepertiga dia. Sekarang kalau menambah kendala baru, jadi misalkan ditambah kendala ini ya. Oke, aduh, ini tidak kelihatan. Ini kendalanya ini adalah X1. Bisa perbaiki, nanti saja saya perbaikinya. Misalkan menambah kendala baru, membuktikan apakah tidak berubah dia itu ketika apa namanya ditambah kendala baru dia itu. Nah, tapi dia ternyata untuk menganalisisnya menggunakan bantuan dual simplex lagi ya. Mungkin bisa saya lewati dulu sementara ya, nanti kita bahas lagi. Ya, jadi misalkan nambah kendala ini ya. Nambah kendala ini kemudian agar ini jadi bentuk standar berarti ditambah S3 ya. Nah, S3 oke, ditambah lagi ini ya. Ini tabel terakhir ini ya. Ini tabel terakhir kemudian ditambah lagi di sini 1 ya. Ditambah sini 1 kemudian dihitung lagi ZJ min CJ-nya dia itu ya. Karena di sini 0 maka tidak masalah dia itu. Ya, ZJ min CJ-nya. Nah, di sini apa namanya
Ya, ini tabel akhir ya. Ini tabel akhir, kemudian ditambah lagi baris, kolom, ya baris ya, tambah baris. Nah, tapi ini belum ada rasionya ya. Jadi tadi kan rasionya itu satu, oke, dihitung rasionya itu dari yang, karena ini dikerjakan menggunakan dual ya. Masalahnya belum saya jelaskan dual. Malah bingung sendiri mau menjelaskan. Nah, sekarang ini kesimpulannya, jadi setelah dilakukan dual dia diperoleh dia apa namanya ada keuntungan maksimumnya ya. Jadi sebenarnya masih ada satu materi lagi ya, satu materi lagi yaitu dual simplex ya. Terlewatkan. Nah, metode simplex masalah dual ya. Nah, ini ya, jadi dualitas ya. Dalam bentuk lain dari suatu program linear yang diturunkan dari program primalnya dia itu. Ya. Nah, ini. Oke, mungkin nanti bisa saya share langsung materinya untuk yang dual atau apa namanya, jika cukup waktunya saya akan buat video terkait yang permasalahan dual ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.